Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagja Gumelar, selaku moderator yang akan membimbing jalannya presentasi kali ini. Adapun topik yang akan kita diskusikan atau presentasikan pada presentasi kali ini yaitu pencatatan, pembukuan, dan pemeriksaan pajak. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6 terlebih dahulu, yang dimana satu Bagja Gumelar selaku saya sendiri akan menjelaskan slide 1-5, 2 Krisna Agung yang akan menjelaskan slide 6-8, 3 Charma yang akan menjelaskan slide 9-11, 4 Raga Zaki yang akan menjelaskan 12-14. Tanpa berlama-lama, mari kita akan masuk ke pokok pembahasan materi. Apa itu kewajiban pencatatan, pembukuan, dan pemeriksaan pajak? Kewajiban pencatatan sesuai dengan pasal 28 ayat 12 yang mengatur bentuk dan tata cara pencatatan. Selanjutnya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2007 yang dimana satu wajib pajak orang pribadi yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib menyelenggarakan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang diperolehkan menghitung menghasilkan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Berikutnya, wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas. 2. Pencatatan harus diselenggarakan secara teratur dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia. 3. Pencatatan dalam suatu tahun harus diselenggarakan secara kronologis. 4. Catatan atau berupa dokumen disimpan di tempat tinggal wajib pajak selama 10 tahun. 5. Pencatatan harus menggambarkan peredaran atau penerimaan bruto dan penghasilan yang diterima, penghasilan yang bukan objek pajak, atau penghasilan yang bersifat final. Baik, di sini saya akan menjelaskan di slide ke-6, 7, dan 8. Di slide ke-6 ini yaitu kewajiban pembukuan. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atas kegiatan usaha yang sebenarnya. 2. Diselenggarakan di Indonesia. 3. Menggunakan huruf Latin dan angka Arab. 4. Menggunakan satuan mata uang rupiah dan mata uang asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. 5. Diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dasar akrual atau dasar kas. Selanjutnya di slide ke-7. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung bersama pajak terutang. Sedangkan pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan penghasilan bruto. Di slide ke-8 yaitu tujuan penyelenggaraan pencatatan dan pembukuan pajak. Pencatatan pajak yang dimaksud terdiri atas harta dan kewajiban. Penyelenggaraan pembukuan maupun pencatatan bertujuan untuk mempermudah setiap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Di antaranya adalah pengisian SPT, perhitungan PKP, PPN, dan PPNBM, serta untuk mengetahui posisi keuangan dari hasil kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak. Syarat pencatatan dan pembukuan pajak. Syarat penyelenggaraan pembukuan. 1. Pembukuan diselenggarakan dengan menggunakan prinsip taat asas. 2. Pembukuan dilakukan dengan terdiri atas catatan mengenai harta. 3. Pembukuan dilakukan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin. Syarat penyelenggaraan pencatatan.
Dalam pencatatan harus menggunakan adanya peredaran atau penerimaan bruto. 2. Harus menggambarkan adanya penghasilan yang bukan objek pajak. 3. Wajib pajak yang memiliki lebih dari satu jenis usaha atau tempat usaha. 4. Selain menyelenggarakan pencatatan, wajib pajak seorang pribadi juga harus menyelenggarakan pencatatan. 5. Pencatatan menggunakan bahasa Indonesia dan mata uang rupiah. Pemeriksaan pajak. Pemeriksaan dan tujuan pemeriksaan pajak sesuai pasal 1 angka 25 Undang-Undang dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyatakan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan bukti yang melaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemulihan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ruang lingkup dan kriteria pemeriksaan pajak. Ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi suatu, berapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa masa pajak, bagaimana tahun pajak atau tahun pajak adalah tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan. Selanjutnya, jangka waktu dan standar pemeriksaan. Mengenai jangka waktu dan standar pemeriksaan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan yang diberlakukan sejak 1 Januari 2008 ditetapkan sebagai berikut. 1. Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 bulan. Kedua, pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 8 bulan. Yang ketiga, apabila dalam pemeriksaan lapangan ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan transfer bridging atau transfer khusus lain. Baik, selanjutnya kesimpulan. Setiap akhir tahun ada kegiatan yang menarik untuk diperhatikan pada perusahaan-perusahaan, khususnya perusahaan yang mempunyai kesadaran akan pentingnya pembukuan dan pencatatan pajak. Pembukuan yaitu suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harta, perolehan, dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Pencatatan yaitu pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final. Baik, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung presentasi kali ini. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, walaupun banyak kekurangannya tolong dimaafkan. Dan untuk mengakhiri presentasi kali ini, saya berikan beberapa bait kata ataupun kalimat yang berisi: bunga melati harum wangi, wanginya sampai di ujung jalan. Saya ucapkan terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The world seems small. We can sit together.